Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, ya. Kita Amin. baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, ya mudah-mudahan cepat sembuh. Kita berdoa, ya, mudah-mudahan kalian semua lulus mendapatkan PTN yang kalian impikan, ya. Amin. Mudah-mudahan kalian semua diterima di perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Bapak akan share screen, kita belajar hari ini ya, Nak. Pelajari hari ini yaitu tentang ini ya, Nak. Bapak kasih peta konsepnya terlebih dahulu, ya. Peta konsepnya ini seperti ini, ya. Jadi peta konsepnya pada pertemuan ke-1 ini yaitu kita akan memahami titik, garis, dan bidang dalam ruang, ya. Kita memahami titik itu seperti apa, terus garis itu seperti apa, terus bidang itu seperti apa, ya. Setelah itu baru kita akan memahami hubungan ketiganya, hubungan antara titik, garis, dan bidang, ya. Hubungan antara titik, garis, dan bidang. Kalian jangan lupa siapkan pulpen sama bukunya untuk mencatat, ya. Yang perlu dicatat, ya, penjelasan dari Bapak. Yang perlu dicatat, kalian catat menggunakan pulpen, ya, dan bukunya dipersiapkan. Oke, kita mulai ya, Nak. Nah, dalam geometri ruang ini kita diperkenalkan dengan yang namanya titik, ya. Titik. Nah, titik ini biasanya dilukiskan dengan noktah, ya. Noktah tanda hitam kecil, ya, seperti ini. Ini noktah, atau dengan tanda silang. Kayak gini, ya, atau dengan tanda silang. Nah, terus noktah tersebut nanti diberi huruf besar. Nah, ini labelnya, ya. Misalkan titik A, ini contohnya ya, sudah Bapak kasih contoh. Misalkan titik A dikasih noktah, terus sampingnya A, di bawahnya boleh, di atasnya boleh, samping kanan boleh, ya. Misalkan titik B seperti ini. Nah, penggunaan dari titik ini, ya, penggunaan dari titik dalam kehidupan sehari-hari biasanya ketika kalian mesen Gojek, ya, atau Grab, ya, atau mesen makanan, nah semuanya seperti ini. Kalau kita lihat di handphone itu seperti ini, nah ini namanya, ya, aplikasi dari titik dalam teknologi informasi, ya. Kalau misalkan kalian perhatikan nih, Nak. Kalau misalkan ini ada jalan, ya, ada jalan di sini. Nah, ternyata kedudukan titik, ya, terhadap jalan ini ada dua kemungkinan, ya. Yang pertama adalah titik itu berada pada jalan, ya. Titik ini berada pada jalan. Nah, dan kemungkinan yang kedua, titik ini berada di luar jalan ini, jalan yang putih ini, ya. Kalau kalian perhatikan di Bapak. Nih, kalau kalian perhatikan lebih jauh lagi nih, kalau misalkan jalan ini kita anggap sebagai garis, maka kedudukan titik terhadap garis nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama, titik itu terletak pada garis atau ada pada garis. Yang kedua, ya, titik ini berada di luar garis. Nah, ini namanya kedudukan titik dalam geometri ruang, nah, dalam dimensi 3. Sampai sini paham? Paham ya? Paham. Oke. Paham. Sekarang Bapak lanjut ke garis. Tadi kan titik, sekarang garis, Nak.
garis ini minimalnya ada 2 titik. Ada 2 titik itu bisa dibuat sebuah garis. Garis ini biasanya cara penulisannya seperti ini, ya, yang di kotak ini. Misalkan titik A, di sini titik B. Cara nulisnya berarti garis AB. AB-nya disambung seperti ini, nggak dipisah. Nah, kalau misalkan dia cuma cukup L saja, garis L saja, L-nya ditulis dengan huruf kecil. Ini penulisan garis. Ya. Biasanya pemanfaatan garis ini, nah, biasanya kalau kalian lihat di mana? Ini di mana? Bandara. Ini gambarnya di mana? Hah? Di bandara ya? Ini gambarnya di bandara, nak. Nah, di bandara itu pasti ada garisnya buat landing atau take off ya. Jadi pesawat landing take off itu harus ngikutin garisnya. Kalau enggak bisa tergelincir ya. Jadi seperti ini pemanfaatan garis dalam kehidupan sehari-harinya ya. Nah, terus yang terakhir adalah bidang. Bidang itu ya minimal ada 3 garis bisa dibuat bidang. Kalau ada 4 garis berarti nanti bentuknya adalah segi 4. Kalau ada 3 garis berarti bentuknya nanti segi 3. Contohnya seperti ini, nah. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 garis berarti bisa dibuat bidang, namanya segi 4. Walaupun kalau yang seperti ini kita kenal dengan cacar genjang ya. Pemanfaatan bidang ini seperti ini. Misalkan kalian lihat nih pelangnya SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang. Oh, ini bidang. Ini namanya segi 4. Ya. Kalau nggak sama sisi-sisinya ya, berarti namanya persegi panjang, lebih dikenal seperti itu. Kalau sama sisinya berarti persegi. Nah, ini adalah titik, garis, dan bidang dalam geometri ruang. Jadi ada 3 ya. Pemanfaatannya pun sudah ada. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan lebih lanjut lagi ke pokok pembahasan kita ya, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Bapak akan perlihatkan ini namanya aplikasinya namanya GeoGebra, keren ya. Ini namanya GeoGebra. Ya, aplikasinya GeoGebra namanya. Nah. Oke, sekarang ini Bapak buat terlebih dahulu. Nah, jadi ini dimensi 3. Jadi bentuknya adalah ruang ya, nantinya. Bentuknya adalah ruang. Seperti ini. Kita akan buat, misalkan Bapak buat sebuah di sini. Ini adalah buat kubus misalkan seperti ini. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Nih. Biar lebih ini lagi, Bapak hilangkan aja. Ininya. Nah, seperti ini ya. Nih, kelihatan ya? Pak perbesar lagi biar lebih ini lagi. Nah, nih. Oke, Bapak kan ininya dulu. Ganti warnanya dulu, transparan dulu biar lebih kelihatan lagi. Nah. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya. Sekarang kalian perhatikan, nah. Kedudukan titik nih perlu dicatat ya, perlu dicatat nantinya. Kedudukan dari titik ya, kedudukan dari titik. Kedudukan dari titik terhadap garis itu ada 2 kemungkinan tadi ya. Yang pertama titik berada pada garis, yang kedua titik berada di luar garis. Contohnya, Bapak kasih contoh nih.
Misalkan kita perpanjang garis AC. Garis AC ini kita perpanjang. Nah, garis AC ini kita perpanjang. Kira-kira yang berada, titik yang berada pada garis AC ini titik apa aja? Ayo sebutin. Titik yang berada pada garis AC. AC ini. Ya, ini A, ini C. Ya. Kira-kira titik apa aja? Kelihatan nggak? C sama E. Apa? C sama E bukan, Pak? Oke, C sama E. Titik yang berada pada garis AC yaitu titik A dan C. Sekarang tolong sebutkan titik yang berada di luar garis AC. Titik yang berada di luar garis AC, titik apa aja? HG gitu, Pak. Titik apa? Ini ada nih. Titik apa nih? B. B. Oke, titik B. Ini B sama D. 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 Ini A. G. 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 Yang ini pojok F. E. Ini E. F ya. Ini F. Ya. Ini F, H. F. A. A. Nah, A. ini namanya berada di luar. Ya. Berada di luar garis. Oh. Nah, jadi kedudukan titik terhadap garis ada dua. Ya. Ini paham? Ini termasuk sih Pak, kan itu G seluruh sama itu Pak. Kenapa? Jadi kata Bapak F, G sama H kan G seluruh sama A semua. Iya nggak sih? Ini B ini berada di luar garis ini, garis AC. Ini yang Bapak garis AC kan? Garisnya AC. Berarti B ini ada di luar AC. Paham? G, yang G Pak. Yang G berada di luar AC. Ini AC di sini di bawah nih. Ini di luar. Berarti Kalau emang Bapak gambarkan bisa seperti ini nah. Kalau Bapak gambarkan, oke, Bapak gambarkan lagi misalkan kayak gini. Di sini ada titik I. Di sini adalah titik I. Kalau ini adalah garis AC, maka I ini berada di luar AC ini, garis AC ini. Kalau ini Bapak tambah lagi satu lagi di sini, garis J. Nah, J ini berada di pada garis AC. Ini terletak pada garis AC. Kalau I-nya ini berada di luar garis AC. Cukup seperti itu aja. Ya. Sudah paham ini? Sudah paham belum? Lumayan. Udah ya? E berarti masuk juga Pak. Kenapa? E. Iya. E ini berada di luar. Kan garis AC yang datar ini, yang ada di bawah ini. Ya. Ini yang berada di bawah ini. Gimana sih Pak? Nah, ini di bawah nih. E-nya kan nggak terletak pada ini. Seperti ini. Ya, ini beda nih. Ini di luar. Ini berarti ada pada garis. Ini juga di luar, di atas. Ya. Paham ya? Paham, Re? Paham Pak. Nah, Pak Bapak nyatetnya di itu aja Pak. Di apa namanya di kayak blank. ya ini sudah Bapak record karena nanti tinggal dipelajari lagi di ini. Bapak masukin YouTube, upload di YouTube. Nanti kalau misalkan yang belum paham, kalian nanti tinggal dilihat kembali ya di YouTube-nya nanti. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini kan kedudukan titik terhadap garis. Nah, sekarang bagaimana kedudukan garis terhadap garis? Kedudukan garis terhadap garis itu ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama, garis itu sejajar. Misalkan, Bapak kasih contoh nih ya. Garis B dan C itu akan sejajar dengan garis A dan B. Perhatikan. Ini sejajar. Ya. Ini garisnya sejajar nah.
Jadi garis AD itu sejajar dengan BC. Ya. Ini garis AD sejajar dengan BC. Terus selain itu nanti sejajar juga dengan garis ini HE dan juga FG. Nah, ini garisnya sejajar nih. Nih. Jadi kalau garis sejajar itu dia tidak saling berpotongan, tidak mempunyai titik sekutu. Ya. Tidak ada titik sekutunya. Namanya dia sejajar, saling sejajar. Ya. Ada pertanyaan untuk garis sejajar? Ada pertanyaan untuk garis yang saling sejajar? Nggak ada. Nggak ada, udah paham ya? Jadi kalau kalian perhatikan ini nggak ada yang berpotongan, meskipun sekilas terlihat berpotongan misalkan, ya ini tidak berpotongan nah. Ya. Berpotongan gimana, Pak? Kenapa? Berpotongan gimana maksudnya? Tidak saling berpotongan. Ini garisnya nih. Garis AD itu sejajar dengan BC. Ya. Oh, Sejajar dengan BC. Sejajar juga dengan BF. Sejajar juga dengan HE. Ya, ini. Ya. Ini sejajar. Kenapa? Sejajar itu bisa diagonal juga. Nyebrang ke atas. Ya boleh, nanti kalau misalkan ini kan salah satunya ya, salah satu contoh. Misalkan yang diagonal, misalkan gini, ini kan udah sejajar. Misalkan kalian mau ngambil seperti ini, garis AF. Garis AF itu sejajarnya sama siapa? Ya garis B sama G. Nah ini sejajar ini, dia nggak bakalan berpotongan dia, ya, tidak akan berpotongan. Namanya sejajar. Sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya. Selain dua garis itu sejajar, dua garis juga bisa berpotongan. Nah, kalau berpotongan mudah, ya. Kalau yang berpotongan itu sangat mudah. Contohnya, nih Bapak ambil yang bawah aja. Misalkan garis AC. Ada garis AC di sini, ya. Terus Bapak gambar lagi garis B gede. Nah ini berpotongannya di mana Pak? Berpotongannya di sini, tengah-tengah sini. Nah di tinggi, ya berpotongannya dan tinggi dia. Nah, jadi kalau garis berpotongan biasanya itu berada pada bidang yang sama. Garisnya berada pada bidang yang sama. Contohnya ini. Garis AC itu berada pada bidang ABCD. Garis BD juga berada pada bidang ABCD. Dan kedua garis tersebut memiliki titik sekutu. Ya, titik temunya yaitu di I. Nah, seperti itu. Ini namanya dua garis saling berpotongan. Ada pertanyaan? Oke, Pak, buat lagi misalkan satu lagi contoh. Nah, ini Bapak hapus. Misalkan satu lagi contoh yang diagonal, Pak. Suka-suka aja. Ini misalkan kita ke sini, Pak. A ke H sama E ke D. Nah, A ke H sama E ke D ya boleh. Ya, dia berpotongan ya. Nah, potongannya di mana? Ya di sini. Karena dia satu bidang, dia berada pada satu bidang. Ini berada pada satu bidang. Nama bidangnya yaitu AFHD atau ADHF. Ya, bidang ADHF. Nah, kalau kita lihat ini tampak samping seperti ini dia. Pasti berpotongan di sini. I. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Enggak, Pak. Nah, udah jelas ya. Nah, yang perlu kalian pahami lagi yaitu tentang garis bersilangan nih. Dua garis bersilangan. Ini pemahaman teman-teman kalian itu masih banyak yang keliru antara
garis berpotongan dan garis bersilangan. Ya, teman-teman kalian itu memahami yang seperti ini ternyata bersilangan, Pak. Ya, ternyata yang seperti ini nih bersilangan katanya. Ini salah. Kalau menyebutnya ini bersilangan, yang ini namanya berpotongan. Nah, kalau yang bersilangan seperti apa, Pak? Yang bersilangan seperti ini. Ya, Bapak kasih contoh. Nih, Bapak hapus dulu. Yang bersilangan itu seperti apa, Pak? Yang bersilangan seperti ini nih. Misal, Bapak gambar misalkan garis AB. Garis AB ini akan bersilangan dengan siapa? Ya, bisa saja dengan garis DH. Ya, bisa saja bersilangan dengan garis DH. Kalian perhatikan nih, ya. Kalau bersilangan, ya, nah, kalau bersilangan nih Bapak kasih warna saja biar terlihat jelas. Ya. Nah, seperti ini. Perhatikan tuh. Kalau bersilangan itu berarti dua garis itu tidak sejajar. Pertama, yang kedua dia tidak berpotongan. Ya, itu syaratnya. Ini namanya bersilangan. Dia tidak sejajar, sejajar pun enggak. Ya, dia tidak berpotongan. Dia tidak akan berpotongan. Ya, ini namanya bersilangan. Boleh enggak, Pak? Misalkan ini AB, misalkan AB nih. Saya ngambilnya garisnya bersilangan dengan CF. CF boleh nggak, Pak? Ya boleh tuh. Ini juga dikatakan bersilangan. Ya. Ini juga dikatakan bersilangan. Oke, coba kasih warna. Kelihatan. Kenapa? Kalau sama BC sama AE. BC sama AE akan berpotongan di titik A. Oke, Bapak akan gambar garisnya. Bukan bersilangan, tapi berpotongan. Perhatikan, dia akan berpotongan di sini. Ya. Dia akan berpotongan di sini. GH boleh nggak, Pak? Nah, kalau sama AE itu berpotongan. Nah, sama apa lagi? GH boleh nggak, Pak? Sama GH. GH. Sama GH namanya sejajar. Nah, AB sama GH namanya sejajar. Iya, ini sama ini. Oke. Namanya sejajar, bukan bersilangan. Nih, perhatikan tuh, para AB sama GH, dia sejajar namanya. Yang lain ada pertanyaan, nah? Ayo, yang lain ada pertanyaan? Coba. Kenapa? Pak, nggak ada. Sudah paham ya? Jadi ini adalah garis yang saling bersilangan. Ya, ini Bapak hapus. Nah, ini namanya garis bersilangan. Nah. Jadi kalau disebutkan misalkan AB bersilangan dengan CF, bersilangan dengan DH. Ya, jadi banyak sekali di sini ya garis bersilangan tuh kalau disebutkan di sini banyak sekali. Jadi banyak. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah kedudukan dari sebuah garis ya, antar garis ya. Kedudukan garis terhadap garis. Nah, kedudukan garis terhadap titik dulu ya. Kedudukan titik terhadap bidang itu juga sama, nah ya. Kedudukan titik terhadap bidang itu juga sama. Ada dua kemungkinan. Titik itu berada pada bidang. Bisa jadi titik itu berada di luar bidang. Misalkan ini bidangnya, Bapak taruh sini. Nah, ini namanya titik I ini berada pada bidang EFGH. EFGH terletak di luarnya. Pada bidangnya. Nah, kalau terletak di luar gimana, Pak? Misalkan, nih Bapak kasih di sini, ya, kasih di sini misalkan titiknya Bapak kasih di sini aja. D. Nah, titik J nih berada di luar bidang ini, EFGH. Ya, D ini berada di luar bidang EFGH. Soalnya apa? Kalau misalkan kita buat ininya. Ini berada di luar bidang ini, ya. Bidang EFGH yang ini yang D-nya. Kalau
Kalau I-nya berada pada bidang EFGH ini. Ini paham ya, Nak? Sama ini. Seperti yang tadi, titik ada garis ya. Ini udah mudah ya. Sama garis pun juga gitu. Garis ada yang terletak pada bidang ya. Garis ada yang terletak di luar bidang. Nah, ini contohnya banyak di sini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini contohnya banyak. Garis misalkan nih, garis HE. Garis HE, Bapak buat nih, garis HE ini terletak pada bidang EFGH ya, garis HE ini. Bisa juga kalau kalian mau, misalkan saya nggak suka yang lurus Pak, misalkan yang yang ini aja, yang diagonal, boleh. Garis HF, nyebutinnya nanti garis HF terletak pada bidang EFGH ya, seperti ini boleh. Nah, kalau yang di luar yang mana Pak? Misalkan ambil aja nih. Nah, BC ini ada di luar bidang ini, EFGH ya. Ini ada di luar bidang EFGH. Nah, jadi sangat mudah. Ini ada pertanyaan. Oke, yang sudah Bapak jelaskan, kira-kira ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak, sudah paham semua ya, Nak? Insya Allah sudah paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang kalian persiapkan satu lembar kertas sama pulpennya. Kita akan mengerjakan latihan penilaian ya, bukan latihan ya, penilaian untuk pertemuan pertama ini. Nah, penilaian untuk pertemuan pertama, silakan kalian gambar. Setelah gambar, kalian explore diri kalian untuk menganalisa bangun ruang yang Bapak kasih. Oke, waktunya Bapak kasih ini kan 20 menit ya. 20 menit. Kenapa? Bikin garis, belajar. Ntar Bapak kasih soalnya. Bapak kasih soalnya, gambarnya sama soalnya ya. Setelah itu kalian kerjakan di kertas. Jangan lupa digambar dulu ya, Nak. Jangan lupa digambar. Setelah itu baru soalnya dijawab. Setelah itu baru kalian upload di Google Classroom. Ya. Upload di Google Classroom kelas 11 IPA 1. Ya, jadi semua tugas, semua materi sudah Bapak upload di Google Classroom. Jadi tinggal diakses aja, Nak. Ya. Tinggal dilihat di sana. Sekarang Bapak akan munculkan soalnya ya. Sekarang Bapak akan munculkan soalnya. Penilaian. Nah, penilaian 1. Penilaian 1. Sudah terlihat belum? Belum? Oke. Ini adalah soalnya. Silakan dikerjakan.